PJBL oleh Raina Adelaide Widiawati Fitri, nomor absen 23. Kimia klinik. Bakteri patogen adalah bakteri yang mampu menimbulkan penyakit berbahaya. Salah satunya adalah dengan gejala timbulnya cairan eksudat di organ tertentu. Cara kerja pemeriksaan cairan eksudat terdiri dari yang pertama makroskopis, yaitu cairan asites dimasukkan dalam tabung kering dan bersih, amati warna, kejernihan, bau, dan adanya bekuan pada cahaya terang. Celupkan indikator pH untuk mengukur pH. Teteskan 1-2 tetes cairan pada refraktometer. Diperiksa pada APH BJ. Mikroskopis. Hitung jenis sel. Apabila cairan jernih, maka cairan dilakukan sentrifugasi 5 menit 3000 rpm dan dibuat hapusan tebal. Namun, bila cairan sudah keruh dan berkeping-keping, maka dapat langsung dibuat sejalan hapus tipis atau tebal. Diteteskan pada objek gelas dan dibuat preparat hapusan tebal. Dikeringkan dan difiksasi selama 2 menit dengan metanol absolut. Diwarnai dengan giemsa selama 15-20 menit. Dicuci dan diperiksa di mikroskop lensa objektif 100 kali dengan imersi oil. Hitung jumlah sel. Larutan TURC atau NaCl 0,9% diisap sampai tanda 1 tepat. Larutan eksudat diisap sampai tanda 11 tepat. Dikocok perlahan dan dibuang cairan beberapa tetes. Diteteskan pada bilik hitung dan dihitung sel dalam kamar hitung pada semua kotak leukosit di mikroskop lensa objektif 10 dan 40 kali. Kimiawi. Rivolta. Dimasukkan 100 ml aqueous ke dalam beker gelas dan ditambahkan 1 tetes asam asetat glasial atau dimodifikasi dengan asam asetat 1-2% dimasukkan dalam tabung reaksi sebanyak 3 ml. Ditambahkan 1 tetes cairan transudat atau eksudat. Amati adanya kekeruhan pada larutan tersebut. Protein dan glukosa. Masukkan kertas cerik celup ke dalam tabung yang berisi cairan asites, lalu angkat dan diamkan sebentar. Kemudian baca hasil dengan melihat pada standar. Bakteriologi. Menganalisis bakteri pada air minum dengan cara kerja angka lempeng total. Sediakan 7 tabung reaksi yang diisi dengan 9 ml NaCl steril, beri label. 1 ml sampel dimasukkan ke dalam tabung 10 pangkat 1 homogenkan. 1 ml tabung 10 pangkat 1 dimasukkan ke dalam tabung 10 pangkat 2 homogenkan. 1 ml tabung 10 pangkat 2 dimasukkan ke tabung 10 pangkat 3 homogenkan. 1 ml tabung 10 pangkat 3 dimasukkan ke dalam tabung 10 pangkat 4 homogenkan. 1 ml tabung 10 pangkat 4 dimasukkan ke tabung 10 pangkat 5 homogenkan. 1 ml tabung 10 pangkat 5 dimasukkan ke dalam tabung 10 pangkat 6 homogenkan. Setiap cawan Petri diisi 1 ml pengenceran sesuai dengan labelnya. Misalnya, tabung 10 pangkat 1 diisi oleh cawan 10 pangkat 1. Tambahkan media PCA pada cawan Petri, inkubasi 24 jam. Hitung jumlah koloni yang tumbuh. Hitungan cawan standar koloni yang digunakan yaitu 25-250.
Immunoserologi. Pemeriksaan Tubex. 45 mikron liter brown reagen dimasukkan pada reaction container. 45 mikron liter serum dimasukkan pada reaction container. Homogenkan. Inkubasi 2 menit dan ditutup dengan tape sealing. 90 mikron liter blue reagen dimasukkan pada reaction container dan tutup dengan tape sealing kembali. Goyangkan selama 2 menit dengan posisi horizontal. Letakkan reaction container di atas magnet stand. Diamkan 5 menit dan baca hasil dengan mencocokkan warna. Hematologi. Parasit juga dapat menyebabkan keadaan fal hemostasis terganggu. Salah satu contohnya yaitu malaria. Penyakit malaria disebabkan oleh infeksi parasit. Manusia dapat terkena malaria setelah digigit nyamuk yang terdapat parasit malaria di tubuh nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia. Parasit ini akan menetap di organ hati sebelum siap menyerang sel darah merah. Parasit ini bernama Plasmodium. Jenis Plasmodium bermacam-macam dan akan berpengaruh terhadap gejala yang ditimbulkan serta pengobatannya. Biasanya, trombosit akan menurun saat mengalami malaria, sehingga fal hemostasis terganggu. Parasitologi. Cara kerja pemeriksaan telur cacing Tania saginata. Letakkan setetes larutan feses di atas objek gelas, tambahkan setetes eusin 2%, tutup dengan deglas, periksa di mikroskop lensa 10 dan 40 kali. PKK produktif. Ketika terjadi peradangan pada muka seperti jerawat bisa menimbulkan cairan jaringan. Kita bisa memanfaatkan yogurt sebagai masker. Bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan masker tersebut yaitu 1 sendok teh bibit yogurt, 1 sendok makan madu, 1 sendok teh air lemon, 1 sendok teh bubuk kunyit. PKK KWU. Tahapan pembuatan masker yogurt dan target pasar untuk masker yogurt. Yang pertama, campur semua bahan, aduk rata, oleskan pada wajah dan biarkan 10-15 menit. Cuci dengan air hangat, gunakan handuk lembut untuk menepuk kering. Target pasar untuk masker yogurt seperti kalangan remaja, ibu-ibu, para pelajar, para pekerja, sekitaran umur 16-40 tahunan. Matematika. Reina Adelaide akan membuat masker yogurt yang akan dikemas dalam wadah kosmetik. Produk ini diberi nama Mas Yogurt. Produk ini dipromosikan ke berbagai media agar dapat keuntungan yang banyak, seperti Instagram sebanyak 1000 kali percobaan penawaran, WhatsApp sebanyak 500 kali percobaan penawaran, Shopee sebanyak 100 kali percobaan penawaran, tetangga sebanyak 20 kali percobaan penawaran. Total banyaknya percobaan penawaran produk Mas Yogurt adalah 1000 ditambah 500 ditambah 100 dan ditambah 20 sama dengan 1620 kali, dan nilai peluang terjualnya Mas Yogurt adalah 0,5. Frekuensi harapan sama dengan nilai peluang dikali banyaknya percobaan. 0,5 dikali 1620 sama dengan 810. Jadi, nilai frekuensi harapan terjualnya Mas Yogurt dengan 1620 kali penawaran adalah 810.